Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, adakah sukacita di dalam hatimu saat ini? Karena esok kita akan menyambut Natal, satu hari yang mengingatkan kita betapa besar cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita yang terhilang, namun kita tidak biarkan terus terhilang. Tuhan mencari kita, Ia menemukan kita, Ia memulihkan hidup kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya. Pengorbanannya di atas kayu salib adalah untuk bagaimana engkau dan saya kembali dipulihkan secara relasi dengan Tuhan. Dan di dalam hidup ini kita beroleh satu penghiburan, satu pengharapan, kekuatan. Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara, mari sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak memohon pimpinanmu bagi kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Beri kami pengertian supaya kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Roma pasal 5 ayat yang pertama. Tema kita pagi ini yaitu adalah hadiah terindah. Saudara, perhatikan Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah saudara, di momen satu hari menjelang Natal, kita akan menyambut Natal besok. Saudara, kita diingatkan sekali lagi bagaimana saudara, Natal itu adalah hadiah yang terbaik yang kita dapatkan dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena Natal itu adalah bukti cinta kasih Tuhan bagi kita yang terhilang, bagi kita yang telah memberontak kepada Tuhan, bagi kita yang menjauh dari Tuhan. Kita diingatkan Natal adalah inisiatif Tuhan. Ia yang mencari kita, Ia yang hadir di dalam hidup kita, dan Ia yang memulihkan hidup kita. Kasih-Nya mendahului, kasih-Nya melampaui tindakan kita, kejatuhan kita di dalam dosa. Dan itulah saudara yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paulus sedang berbicara tentang realitas yang baru yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Paulus mengatakan setiap orang percaya dibenarkan. Artinya apa saudara? Dibenarkan. Kita ditebus, dipulihkan dalam satu kali tindakan yang sudah selesai dikerjakan itu. Tetapi hasilnya terus berlangsung. Artinya saudara, Allah tidak hanya mengampuni kita yang sesat, tetapi Allah menolong kita, memampukan kita untuk hidup benar di hadapannya secara permanen. Ini adalah pembenaran dari Tuhan. Tuhan membenarkan kita sebagai orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Dan buah dari pembenaran itu adalah damai sejahtera dari Allah. Saudara, perasaan damai sejahtera ini bukanlah perasaan yang naik turun mengikuti suasana hati kita, melainkan status damai, relasi yang dipulihkan, permusuhan yang sudah dihapus, jurang dosa yang sudah ditutup oleh karya penebusan Kristus. Dan inilah yang menjadi inti Natal. Sang Anak datang untuk membuka jalan pendamaian bagi kita dengan Allah. Natal bukan sekedar kisah bayi di palungan, melainkan awal dari misi keselamatan yang berpuncak pada salib dan kebangkitan. Nah saudara, banyak dari kita yang merayakan Natal, datang di dalam ibadah Natal mungkin dengan hati yang kosong, dengan hati yang mungkin merasa ini rutinitas tahunan. Atau kita merasa kita datang dengan hati yang lelah. Kenapa? Karena kita panitia Natal,
Kita harus sibuk-sibuk mempersiapkan Natal. Kita pengen apa? Momen ini segera berlalu. Supaya apa? Tugas tanggung jawab kita sebagai panitia Natal cepat selesai. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Natal itu sesungguhnya adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan, yang kita miliki. Kenapa? Karena kita yang terhilang, kita yang hina, kita yang tidak layak. Namun Allah tetap memandang kita. Allah tetap mencari kita, bahkan di dalam dirinya sendiri, di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Allah memperdamaikan kita supaya kita memperoleh pembenaran yang sejati itu, supaya mengalir dalam hati kita damai yang tidak dapat direnggut oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi saudara, Natal bukanlah rutinitas. Natal bukanlah kesibukan yang melelahkan. Natal bukanlah hari libur, kita bisa santai. Natal jauh lebih besar dari semuanya itu. Natal adalah hadiah terindah kita, yaitu Allah yang mencari kita. Allah yang datang dalam hidup kita yang tidak layak. Adakah kita menyambut Natal dengan sukacita? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus berdiam di dalam Engkau semata ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup ini. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.